Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana penggunaan dasar dari aplikasi Blender. Jadi aplikasi Blender ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat film animasi 3D ya, terkait dengan mata kuliah AMI 1 ini. Jadi silakan boleh langsung saja disiapkan software Blendernya, jadi dibuka. Jadi nanti sambil nonton video ini bisa langsung praktek ya. Atau sebetulnya boleh nonton dulu, nanti selesai video ini baru dipraktekkan. Nah, ini saya sudah buka aplikasi Blendernya. Kita langsung saja. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan beberapa bahan ya. Jadi untuk bahan praktikumnya itu sudah saya upload di kelas LMS. Jadi nanti silahkan saja langsung akses kelas LMS terus download bahan praktikumnya. Nah, ini tampilan dari aplikasi Blendernya. Kita langsung saja buka bahan praktikumnya. Nah, cara buka file Blender itu untuk di aplikasi Blendernya itu bisa klik file terus pilih open ya. Atau shortcutnya itu Ctrl O. Lalu untuk yang pertama silakan nanti cari folder yang kedua ya, 02 3D View. Nah, ini untuk file yang pertama. Sebetulnya intinya di sini maksudnya adalah bahwa di Blender ini, karena aplikasi Blender ini kita gunakan untuk animasi 3D, otomatis akan melibatkan 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Jadi sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, nanti apakah view-nya ini sumbu X-nya itu dari kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, atau dari depan ke belakang, itu acuannya bisa lihat di pojok kiri bawah ya. Artinya kalau seperti ini kan, kalau kita lihat berarti sumbu Z-nya itu dari atas ke bawah. Sedangkan untuk sumbu X-nya itu dari kiri ke kanan. Nah, untuk sumbu Y-nya itu dari belakang ke depan, atau dari depan ke belakang. Jadi acuannya itu ada di pojok kiri bawah ya. Ada di pojok kiri bawah. Nah, kalau misalkan kita mau memutar-mutarkan view-nya ini, kita bisa lakukan dengan cara scroll-nya itu ditahan, diklik. Scroll-nya diklik, ditahan. Nah, ini kita bisa memutarkan view-nya ya. Nah, kalau seperti ini, berarti sumbu Z-nya itu adalah depan belakang. Acuannya bisa dilihat di pojok kiri bawah. Nah, berikutnya kita buka file berikutnya. Yang navigasi dasar ya. Nah, kalau kita mau melakukan zoom in, zoom out itu caranya bisa gunakan scroll ya. Gunakan scroll untuk, jadi scroll ke atas itu untuk zoom in, scroll ke bawah itu untuk zoom out ya. Nah, sedangkan sekali lagi kalau misalkan kita mau putar view-nya itu, kita scroll-nya itu ditahan ya. Nah, misalkan kita mau cari objek kunci ya. Nah, ini ketemu ya. Caranya bisa lakukan dengan tadi. Kita gunakan scroll. Nah, kalau misalkan kita mau geser view-nya, nah, scroll-nya ditahan, tetapi sambil tekan shift. Nah, gini ya. Oke, nah, untuk berikutnya, nah, tipe view. Nah, ini ya. Jadi di aplikasi Blender itu, untuk keterangan view-nya itu apakah kita melihat dari depan atau belakang, itu keterangannya ada di pojok kiri atas ya. Nah, misalkan ini berarti kita view dari depan, yaitu dari front ya. Nah, shortcutnya itu kita bisa gunakan numpad ya. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan laptop, itu
Kalau misalkan ada yang tidak berfungsi 1, 2, 3-nya itu harus disetting dulu. Cara settingnya itu masuk ke menu file, terus ke user preference, nah terus ke tab input ya, tab input, cari emulate numpad. Nah ini pastikan di checklist ya, ini dipastikan emulate numpadnya di checklist. Nah ini untuk front, jadi untuk sekali lagi untuk front ortho itu kita bisa tekan 1 ya. Nah selain ortho ada juga view perspektif. Nah cara merubah dari front ortho ke front perspektif itu caranya tekan 5. Nah, nanti keterangan di pojok kiri atasnya itu front perspektif. Kalau mau ortho lagi berarti tekan 5 lagi. Nah misalkan kita mau lihat dari belakang, kebalikannya dari front. Nah bisa sambil tekan kontrol sambil tekan 1. Berarti ini dari belakang ya, atau back ortho. Nah kalau misalkan mau dari samping itu tekan 3 ya, tekan 3. Ini right ortho, berarti kebalikan dari right ortho berarti kontrol 3 untuk left orthonya atau samping kirinya. Nah, sedangkan untuk atas itu bisa tekan 7 ya. Nah kebalikan dari atas untuk bawah berarti kontrol 7. Oke seperti itu ya. Nah berikutnya, nah kalau misalkan ini view-nya mau kita perbanyak, jadi misalkan bagian kiri kita gunakan untuk melihat dari depan, bagian kanan kita gunakan untuk melihat dari belakang. Nah ini di bagian pojok kanan atas ini ada segitiga bagian sini ya. Nah, ini diklik saja, ditahan lalu ditarik. Misalkan bagian kirinya ini kita gunakan untuk front ortho, bagian kanannya kita gunakan untuk lihat dari samping misalkan. Seperti itu ya. Oke, kita gunakan file berikutnya. Nah, kita masuk ke seleksi dan transformasi. Nah, di sini kita akan coba memasukkan setiap objeknya itu sesuai dengan bentuknya atau sesuai dengan warnanya ya. Nah, caranya kita gunakan yang namanya seleksi. Artinya kita harus seleksi dulu objeknya. Nah, cara seleksi objek di Android itu ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kita mau seleksi satu objek saja, kita bisa langsung gunakan klik kanan. Jadi klik kanan di bagian objeknya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda garis orange atau kuning, itu artinya objeknya sudah terseleksi. Misalkan kita mau seleksi yang warna hijau ini, berarti klik kanan di bagian sini. Nah, selain itu, nah ini kita coba pindahkan ke sini ya. Artinya kita butuh yang namanya transformasi. Nah, transformasi untuk memindahkan itu kita bisa tekan G ya. Tekan G. Lalu arahkan menggunakan kursor. Nah, kalau misalkan sudah di posisi yang kita inginkan, langsung klik kiri. Gitu ya. Nah, ini kan belum pas. Ini artinya objeknya perlu kita putar atau perlu kita rotasi. Nah, caranya untuk rotate itu, shortcutnya itu tekan R ya. Jadi sekali lagi tadi untuk memindahkan objek itu tekan G. Jadi kita pindahkan dulu semuanya. Nah, ini kita gunakan. Nah, setelah itu kita perlu memutar objeknya ya. Nah, kita bisa gunakan shortcut R. Jadi seleksi dulu objeknya, tekan R, terus kita putar. Ini ya. Ini juga sama. Nah, usahakan kalau kita mau melakukan rotate, sebelum tekan R, kursornya dijauhkan dulu. Kursornya dijauhkan dulu dari objeknya, baru kita tekan R, baru kita putar. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini ada beberapa yang ukurannya tidak sesuai. Artinya kita perlu merubah ukurannya. Nah, untuk merubah ukurannya atau scale itu bisa tekan S ya. Tekan S. Nah, lalu nanti sesuaikan. Nah, nanti kalau misalkan ukurannya sekiranya sudah pas, bisa langsung klik kiri ya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, nanti dicoba saja. Nah, kita masuk ke file berikutnya ya. Nah, ini masih seleksi dan transformasi. Nah, kalau tadi kan kita untuk seleksi itu kita gunakan klik kanan ya. Kalau misalkan kita hanya menseleksi satu objek saja. Nah, untuk menseleksi lebih dari satu objek, kita juga masih bisa gunakan klik kanan, tetapi sambil tekan Shift. Misalkan kita mau masukkan setiap objek ini sesuai ke dalam kotak sesuai dengan warnanya. Misalkan yang ini, yang hijau dulu kita masukkan. Nah, kalau misalkan kita mau seleksi objek lebih dari satu, sekali lagi sambil tekan Shift ya, klik kanan sambil tekan Shift. Nah, seperti ini ya. Lalu kita pindahkan, seperti tadi kita gunakan shortcut G, tekan G. Nah, ini. Nah, selain menggunakan Shift untuk menseleksi lebih dari satu objek, kita bisa gunakan yang namanya block selection. Nah, untuk maaf ya, maksud saya border select. Nah, kalau kita mau gunakan border select, itu shortcutnya itu tekan B. Nah, untuk tadi kan sebetulnya sudah terseleksi ya. Nah, kalau misalkan kita mau unselect semuanya, itu caranya bisa tekan A ya. Termasuk kalau kita mau menseleksi semuanya, kita tekan A juga. Nah, untuk border select kita gunakan B. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi nanti klik kiri, tahan, lepas. Nah, seperti itu ya. Itu untuk border select. Misalkan yang kita pindahkan. Nah, lalu ada satu lagi namanya circle select. Nah, circle select itu tekan C ya. Ini kita unselect dulu semuanya, tekan A, terus tekan C. Nah, ini untuk circle select ya. Nah, kalau misalkan ukuran lingkarannya kita mau perbesar, bisa gunakan scroll ke bawah ya. Nah, misalkan kita seleksi seperti ini. Nah, gitu ya. Nanti untuk seleksinya klik kiri saja. Nah, untuk menghilangkan circle selectnya bisa gunakan klik kanan. Oke, ini untuk seleksi sudah. Nah, ini masih ada bahasan mengenai seleksi satu lagi. Nah, untuk ini nanti saya jadikan sebagai tugas ya. Jadi nanti silahkan atur penempatannya termasuk posisinya ya. Nah, nanti kalau sudah selesai disimpan, filenya dikumpulkan di kelas LMS. Jadi sekali lagi di bagian ini menjadi tugas. Nah, nanti kalau yang sudah selesai langsung saja diupload di LMS. Nah, untuk pengumpulannya paling lambat sebelum pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti misalkan yang ini, misalkan kita mau ubah dulu posisi ini atapnya misalkan. Nah, ini kita seleksi dulu, klik kanan, tekan G, posisikan di atas rumahnya untuk atapnya ini. Nah, kalau sudah kita putar ya, karena ini kita perlu rotasi, tekan R. Nah, seperti ini. Kita tekan G lagi. Nah, kalau sudah, ini kan kalau kita lihat dari depan itu tampaknya sudah selesai. Tapi kita harus cek dari sampingnya juga. Nah, ini belum ya, dari sampingnya ya. Jadi kita perlu geser ke belakang. Ini bisa tekan G. Nah, kalau misalkan kita mau geser berdasarkan sumbu, itu juga bisa. Jadi setelah tekan G, tekan Y. Artinya kita mau menggeser berdasarkan sumbu Y. Karena kalau kita perhatikan di pojok kiri bawah, itu untuk kiri kanannya itu adalah sumbu Y ya. Artinya sekali lagi ini kita seleksi dulu, klik kanan, terus tekan G, lalu tekan Y. Artinya kita pindahkan berdasarkan sumbu Y. Nah, kalau sudah pas, di klik kiri ya. Nah, ini sudah ya. Nah, nanti PR-nya berarti tinggal yang pohon
pintunya juga, lalu di sini ada tong sampah sama kotak surat juga nanti diatur posisinya. Nanti kalau sudah selesai disimpan lalu dikirim ke kelas LMS. Dan mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Nah, di video berikutnya mungkin nanti kita bahas sesuai dengan silabus ya. Kalau tidak salah di berikutnya itu kita bahas mengenai modeling dasar. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.